Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel Bapak tentang video pembelajaran IPS SMP. Bapak akan upload video pembelajaran setiap minggunya untuk bisa kalian tonton dan kalian simak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta isi kolom komentar sebagai bentuk absensi kalian ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, biasakan kita untuk berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita mulai pembelajaran hari ini bersama-sama. Materi 5, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, kelas 8, semester 1. Sumber buku yang dipakai adalah buku siswa IPS SMP, garis miring MTS, kelas 8, edisi revisi, halaman 55 sampai dengan halaman 56. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Bab 2. Interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Materi yang akan kita pelajari ini adalah interaksi antar negara-negara ASEAN, yaitu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kerjasama tersebut memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan atau we-feeling, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial atau a caring and sharing community, serta dinamis dalam menjalankan kerjasama. Kerjasama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat atau people-centered approach dalam berbagai sektor atau multisektoral. Dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos, 16-19 Oktober 2012 telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and Asian Women's Partnership for Environmental Sustainability. Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan 1. Pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. 2. Akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. Dan 3. Pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Selanjutnya, AMMW menugaskan ASEAN Commission
on Women atau ACW untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut melalui kolaborasi dan koordinasi dengan badan sektoral terkait seperti ASEAN Senior Official Meeting on Environment atau ASOEN dan ASEAN Committee on Disaster Management atau ACDM. Dengan berperan dalam kerjasama ASEAN, Indonesia selayaknya dapat meningkatkan daya tawarnya. Dalam pilar politik dan keamanan, serta historis Indonesia adalah pendiri ASEAN, sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang kuat. Selain itu, militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak, dengan usia produktif yang meningkat. Secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Pada pilar ketiga, yaitu ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik, karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Kalian sebagai penerus bangsa harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan tiap-tiap lini pilar. Pembenahan itu meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk kita. Demikian video pembelajaran IPS hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menerapkan 5M. Semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan kita berharap agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.